Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Selamat pagi anak-anakku yang sholih dan sholihah. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan penuh semangat tanpa ada halangan suatu apapun. Anak-anakku, sudahkah hari ini mengucapkan hamdalah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Sudahkah anak-anakku melaksanakan sholat subuh? Jangan lupa ya nak ya, tunaikan kewajiban kita kepada Allah, salah satunya menjaga sholat 5 waktu. Oke. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di tema 3, yaitu tentang hari ini kita akan belajar, coba anak-anakku tebak, hari ini kita akan belajar tentang suku dan budaya yang ada di Indonesia. Namun sebelum belajar anak-anakku, jangan lupa untuk selalu berdoa terlebih dahulu nggih, agar apa yang kita lakukan hari ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang paling utama ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Gina, mari kita mulai. Kita awali pelajaran pada kali ini dengan kegiatan menyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia. Silakan didengarkan. Judul lagunya Dari Sabang Sampai Merauke, dikarang oleh R. Suharjo. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, itu dia lagu Dari Sabang sampai Merauke. Jadi negara kita itu adalah salah satu negara kepulauan. Maksudnya adalah negara Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau. Ada Pulau Sumatera,
Ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, ada Pulau Papua, ada Pulau Jawa, ada Pulau Bali, ada Pulau NTB, NTT. Nah, jadi kita sebagai negara kepulauan itu tidak boleh saling mengejek kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke? Sekarang kita akan belajar tentang mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa, suku Sunda berasal dari Jawa Barat, suku Batak berasal dari Sumatera Utara, suku Dayak berasal dari Kalimantan, suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Siti berasal dari Jawa, Beni berasal dari Sumatera, Dayu berasal dari Bali, Leni berasal dari Kalimantan, Edo berasal dari Papua. Sekarang kita akan mengenal suku yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu suku Jawa. Nah, kita tinggal di Jawa Tengah. Nah, ini dia nak pakaian adat suku Jawa. Kalau untuk Jawa Tengah, nama pakaian adatnya adalah Jawi Jangkep. Untuk nama tariannya itu banyak ya nak ya. Ada yang namanya tari Gadot Koco Gandrung, ada tari Bambang Cakil. Kalau rumahnya orang Jawa biasanya namanya adalah rumah joglo. Senjatanya namanya keris. Sekarang kita masuk ke suku Sunda. Suku Sunda itu ada di Jawa Barat. Nama pakaian adatnya adalah kebaya Sunda atau beskap. Untuk tarinya namanya tari merak. Untuk nama rumah adatnya namanya Keraton Kasepuhan Cirebon. Jadi sebenarnya untuk tari yang di Jawa Barat itu tidak hanya tari merak, nah masih ada nama tari lain lagi. Untuk senjatanya namanya senjata kujang. Oke, sekarang kita mengenal suku Bali. Nama pakaian adatnya itu kebaya Bali atau baju safari. Untuk tarinya ada tari legong, terus ada tari kecak. Masih banyak lagi. Nama rumah adatnya Candi Pintar. Untuk senjatanya sama kayak Jawa Tengah yaitu keris. Sekarang masuk ke Sumatera Utara. Nama pakaian adatnya ini adalah kain ulos. Sumatera Utara itu terkenal dengan nama suku Batak. Tarinya tari Tartar. Rumahnya nama ramah bulon. Untuk senjatanya pisau surit. Kita masuk ke DKI Jakarta. DKI Jakarta itu adalah salah satu ibu kota negara Indonesia. Nama baju adatnya namanya baju Satria. Dikenal kalau untuk Jakarta itu disebutannya adalah suku Betawi. Salah satu tarinya namanya tari Yapong. Rumah adatnya rumah kebaya, untuk senjatanya golok. Selanjutnya Kalimantan. Tadi Kalimantan itu sebutannya adalah suku Dayak. Nama pakaian adatnya adalah untuk yang dipakai cewek ini yang bajunya namanya baju poko. Untuk tarinya, kalau Kalimantan Selatan itu namanya tari baksa kembang. Rumah adatnya namanya rumah Banjar, dan senjata tradisionalnya keris. Sama ya kayak tadi di
senjata Jawa Tengah dan Bali kita pakai yang namanya keris. Oke, terakhir itu tentang suku Papua. Nah, suku Papua itu biasanya mereka pakaian adatnya adalah namanya koteka atau baju rumbai. Rumah adatnya namanya honai. Ini terbuat dari jerami itu. Nah, kalau kita kan gentengnya atapnya terbuat dari genteng. Tapi kalau untuk orang Papua, mereka memakai jerami. Jerami itu damen. Nama tariannya salah satunya adalah tari musyroh atau tari selamat datang juga boleh. Orang Papua itu dikenal sebagai suku Asmat. Untuk senjata tradisionalnya adalah pisau belati. Nah, itu dia salah satu pembahasan kita tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi untuk kali ini Ustazah hanya menampilkan atau menjelaskan 7 suku yang ada di Indonesia. Tadi ada Jawa Tengah, itu suku Jawa. Untuk Jawa Barat, suku Sunda. Untuk Bali, suku Bali. Untuk Sumatera Utara, suku Batak. Untuk DKI, suku Betawi. Untuk Kalimantan, suku Dayak. Dan untuk Papua, suku Asmat. Berserta tadi sudah ada penjelasan tentang pakaian adat, tarinya, rumah adat, dan senjata tradisional. Oke. Sekarang anak-anakku silahkan simak video berikut. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Mana lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo, ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu bangsa, satu bangsa. Oke, itu dia nak. Jadi nanti andaikan anak-anakku pergi ke suatu daerah menemui atau bertemu dengan orang-orang yang berbeda suku dengan kita, berbeda adat dengan kita tidak boleh saling mengejeknya. Kita harus bersatu bahu-membahu untuk memajukan negara Indonesia. Anak-anakku SDM AKKK siap? Insya Allah siap ya. Oke,
Itu dia materi dari Ustazah. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Selamat belajar. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.